FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Tunjukkan semangatmu, tunjukkan karyamu. Sobat R, kayaknya tamu kita pagi hari ini sesuai banget sama tagline kita pagi hari ini ya. Orangnya bersemangat pasti itu ya. Soalnya saya kalau googling nih Teh ya, kalau googling itu kayaknya jarang banget yang nggak ada senyumnya gitu fotonya. Nggak ada, pasti semuanya tuh senyum, ketawa, memperlihatkan giginya yang rapi kayak gitu ya. Terus karyanya, jelas lah. Siapa sih yang nggak tahu Rika Ruslan? Oke, kita ucapkan selamat datang. Hai, selamat pagi Mbak Rika Ruslan. Selamat pagi. Iya. Kumaha damang? Saya bener nih jawabannya. Soalnya kalau bahasa Jawa kromonya juga gitu. Oh, gitu ya. Saya gitu, baik-baik. Kabarnya juga baik Teh. Alhamdulillah baik ya? Semangat. Kayaknya kepengen datang lagi ke Mojokerto Gitu ya? ini. Aduh, seneng banget. Kesan-kesannya sama kota Mojokerto kayak gimana sih Teh? Kalau menurut saya semalam kan kita habis tampil. Ini hal yang luar biasa, tidak diduga mungkin oleh pihak penyelenggara, pihak sponsor ya, oleh teman-teman di stage semalam. Kita berpikir kan, aduh gimana ya animonya. Ternyata dari lagu 1 sampai terakhir itu nyanyi dari awal lagu semua. Di 10 sketch bareng-bareng ikut juga. Penontonnya luar biasa. Ditodong mic ternyata suaranya bagus-bagus. Jadi saya makin yakin bahwa musik Indonesia itu sebetulnya belum rata terekspos. Sementara masyarakatnya sudah bagus, tapi ekspos tentang masyarakat itu sudah maju tidak sampai di media. Jadi itu yang PR-nya kita semua. Gitu ya Teh ya. Nyampe di Mojokerto kemarin jam berapa sih? Saya nyampenya di Mojokerto karena kan kita kemarin tur kan dari Madiun ke Kediri, Mojokerto kita sampai ke sini jam 4 sore karena Om Benny kan ada drummer kita udah umur 76 ya, dia harus bobok banyak. Kita juga satu tim harus berangkat sama-sama, agak nggak enak badan, jadi kita tungguin sampai dia enak badannya, makan siang baru kita jalan ke sini. Makanya maaf ya kemarin. Ya, karena tapi ini udah diobati loh ya. Diobati dengan sebelum pergi nih lari-lari ke sini. Luar biasa pagi-pagi. Teh Rika Ruslan ini sudah datang ke studio Sobat R, benar-benar luar biasa loh ya semangatnya. Padahal semalam baru habis tampil juga. Selesai jam berapa kemarin Teh? Semalam tuh tampilnya lebih cepat karena kita di stop polisi tadi malam. Saking enaknya kali Teh ya. Enggak tahu udah kemalaman gitu ya, kali. Cuman kita ini aja akan malam sedih banget ya karena bukan apa-apa sebetulnya. Kalau penontonnya asik banget, itu yang membuat kita ingin main terus gitu kan. Tapi mungkin aparat harus melihat memang kan ada izin segala macam. Mungkin tapi harus lihat ini adalah musik yang berpendidikan. Penontonnya semalam duduk manis rapi bajunya, nggak ada yang norak ya, nggak ada yang joget-joget mecahin kaca, nggak ada yang seronok. Ini adalah musik edukatif. Kita lagi cerita tentang sejarah musik Indonesia, mulai dari Ismail Marzuki, Bing Slamet sampai ke Rika Ruslan. Ada pemain drum yang udah umur 76, dia melakukan perjalanan jauh ya. Pakai mobil, semangat. Aku kok rasanya ngenes ya. Aturan itu kan sebetulnya bisa dilihat secara hati nurani. Oke deh Teh. Tapi nggak bakalan kapok lagi kan buat datang ke Mojokerto? Insya Allah, tapi mungkin aku akan lebih hati-hati untuk melihat jam. Kalau memang aparatnya kaku, berarti kita juga kan harus lebih tertib melakukan semuanya ya. Tapi gitu. kita harapkan Teh Rika nggak bakalan kapok gitu. Aduh aku nggak mau datang. Enggak. Ya. Kalau penontonnya kayak semalam nggak akan kapok. Besok disuruh datang, aku datang lagi. Betul kan? Luar biasa sekali. Teh, ngomong-ngomong sekarang lagi sibuk ngapain aja sih Teh? Saya sebetulnya lagi sibuk. The Groove harus selesai album di bulan ini karena Januari tahun depan saya ulang tahun. Saya mau bikin The Best Rika Ruslan. Betul. Semalam udah dibocorin lagunya satu. Oh ya? Iya kan, yang aku ciptain lagu buat Iwan Fals yang izinkan aku menyayangimu. Lagu kita bikin lebih ya. jazzy dan semua nyanyi. Saya cuma mau ini, ada PR satu karena aku itu penulis lagu yang bisa nyanyi, penyanyi yang nulis lagu. Di Indonesia ini kalau divanya itu disebut terus di radio juga, lagu by Krisdayanti, lagu by Agnes Monica. Di belakangnya cobalah untuk setia siapa coba? Ayo. Enggak dibilang cobalah untuk setia itu ciptaan Rika Ruslan. Tuh. Izinkan aku menyayangi ciptaan Rika Ruslan. Dahulu ciptaan Rika Ruslan. Dahulu dari The Groove Rika Ruslan yang nggak disebut. Padahal tidak mungkin ada lagu bagus kalau tidak ada penyanyi yang bagus, kalau nggak dapet lagu yang pencipta lagu yang bagus ya. Jadi seharusnya tugas kita memang sekarang membetulkan apa-apa yang sudah terlanjur kebiasaan, bahwa sinergi kita bermusik itu ada 3, musisi, penulis lagu dan penyanyi itu harus blend. Kalau penulis lagu nggak dapat penyanyi yang bagus, tidak akan jadi juga lagunya.
penyanyi harus minta kepada penulis lagu untuk bisa nyanyi, mau nyanyiin apa. Setelah itu dapat harus juga ada musisi yang membackup musik itu, mengaransemen sehingga lagu itu jadi baik. Makanya ayo bikin workshop yuk. Boleh deh. Kayaknya kalau berbarengan sama ulang tahunnya Terika nggak bisa ya. Soalnya udah di itu tadi mau peluncuran album ya. Berarti tanggal 23 dong. Soalnya saya tahu loh 23 Januari. Kamu tahun aku. 46 umurnya nanti. Oh gitu ya. 4, 6, 10 tapi nggak kelihatan banget kalau 46 Iya, Sobat R ya. Iya. Sama-sama deh kayak saya 17 gitu loh ya. Kita nggak nambah kan umurnya. Oke, ini ngomongin tadi saya sebetulnya sudah menyusun sih buat apa supaya lihat-lihat juga untuk plannya The Groove yang mau bikin album gitu. Ya udahlah karena udah dibuka duluan sama Terika, saya tanya aja langsung sama albumnya itu. Boleh. Yang memang ternyata di ini ya barengan sama ulang tahunnya Terika. Enggak, ya. kalau yang The Groove akan tahun ini keluar. Oh, akhir tahun ya. Ya, dalam tahun ini dikeluar. Yang saya yang Januari. Oh, karena kan ada kalau sendiri. Ya, saya kan memang setelah pisah sama The Groove tahun 2005, aku concern ke penulisan kan di solo album semua hampir. Saya punya indie Mata Ketiga, Triangle of Life, di situ ada 5 wanita, Yuni Syara, Iga Mawarni. Iya betul. Sekarang lagi Nina Tamam, terus kita bikin 5 wanita untuk supporting lagu lama dan wanita tentang perempuan. Kemudian saya bikin juga Mawadiri yang lebih religi. Aku Dian HP dan Iga Mawarni, dan Rika Ruslan bercerita seperti tadi gitu, bahwa saya mengambil sesuatu yang tidak seksi, tidak in, tapi saya angkat untuk jadi satu buah pemikiran bahwa kayak malam sebetulnya lagunya jadi tidak dibawakan ya karena di stop. Together Make a Better Life maksud saya adalah kita akan menjadi hidup lebih baik dan mengakhiri dunia ini dengan baik kalau kita sama-sama membuat PR tentang yang tadi ya, edukasi dan segala macam, sehingga walaupun memang dunia ini harus berakhir tapi mungkin agak panjang berakhirnya karena kita jagain. Nah itu kan pesannya harus diberikan secara musik lebih enak daripada orasi pidato yang panjang. Kalau pakai musik semuanya light. Nah itu jadi agendanya kalau The Groove dengan albumnya. Saya nulis buat The Groove adalah beberapa lagu. Kemudian sebentar, Terika sudah tidak di ini lagi jadi vokalisnya lagi. Masih kan? Saya masih di The Groove, tapi saya juga emang kalau karena soalnya saya merasa memang masih di The Groove tapi ada teman-teman yang bilang tadi interupsi itu bukannya mantannya vokalisnya The Groove, masih ada masih sih, karena gitu. 2008 saya diminta kembali dan kebetulan The Groove itu adalah keluarga. Saya dulu memang ada sedikit masalah dengan teman-teman karena ya namanya anak cowok gitu kan, ada perempuan bawel gitu ya. Udahlah berhenti dulu lo gitu. Cewek sendiri ternyata ya. mereka kangen sama bawel saya. 2008 kita kembali, ada 2. Nanti saya kirim ya by email ke radiomu ya. Ada 2 single yang dikeluarkan setelah jeda saya kembali. Tapi kalau saya pribadi sudah mengeluarkan 4 album indie. Jadi hari sekarang The Groove jalan, Rika Ruslan jalan, 5 wanita jalan. Sekarang tambah Mawadiri yang untuk lebih religi song. Jadi harus banyak hidup itu. Bener deh, ada di mana-mana deh kayaknya Terika ini ya, Sobat R. Terus aku agendanya sekarang produce penyanyi banyak untuk meneruskan pengentasan generasi muda baru. Saya juga lagi supporting film, sekarang lagi turun Air Mata Surga Dewi Sandra, ada soundtracknya aku juga selain Meli di situ nulis, saya nulis juga. Terus sebentar lagi soundtrack film buat Quantum Cinta yang nyanyi Guntur sama Anissa Rahma yang dulu di Cherry Bell. Oh iya. Bagus, dia murid saya juga, aku ngajar juga. Jadi dia udah ini kan out ya dari. Iya, hidup saya itu semuanya memang totally di kesenian. Oke, sip. Nah, ini bicara soal 5 wanita. Di situ ada Iga Mawarni, Yuni Syara, Andin, Nina Tamam, Terika tentunya ya. Kalau bisa dibilang generasinya udah agak beda-beda. Iya, saya paling tua. Nah, gua nggak usah bilang gitu. Iya, aku paling tua. Andin paling muda. Iya betul. Nah, ini bisa diceritakan awal terbentuknya 5 wanita ini. Jadi gimana? Terbentuknya saya waktu itu bikin lagu judulnya Wanita. Oh wanita, jangan terlupa, ada sinar dalam dirimu harus kau jaga. Oh wanita, kecantikanmu terpancar jelas dari dalam ruang hatimu. Jadi keren. Saya mau bilang waktu itu lewat lagu itu bahwa emansipasi yang ada sekarang yang sudah dinikmati oleh perempuan bukan, jangan sampai merubah esensial kita lahir sebagai perempuan. Kita punya rahim, punya payudara, punya pelukan hangat untuk anak-anak, dan kecantikan perempuan itu tidak lalu harus dengan wajah yang dirubah, kulit yang menjadi putih, tapi ada dalam hatinya. Saat hati kita cantik, bersih,
semua orang akan menangkap itu dengan jelas. Nah, saya perlu sosok 5 perempuan karena aku yang nulis lagu itu yang bisa mewakili isi dari lagu itu. Beda ya kalau komposer ya ceritanya ya. Saya pilih Iga Mawarni. Dia orang yang sangat lembut, sangat interest terhadap budaya, punya visioner yang bagus gitu kan. Dia juga sekarang mengurus tentang papri, hak penciptaan lagu segala macam. Jadi di sini nggak asal comot suaranya bagus aja ya, tidak. Saya punya tapi reason. ada punya reason. Ini dulu ceritanya. Lalu Mbak Yuni itu perempuan yang tangguh menurut saya. Sebelum ada Krisdayanti tuh Mbak Yuni sudah lahir. Dari kecil dia nyanyi untuk menghidupi keluarganya segala macam. Dan semua artis di Jakarta kamu nanya tentang kecantikan, tentang baju yang bagus, tentang warna apa, dia akan tolong dan dia akan kasih untuk artis muda baru datang dari kota kecil, dia bawa ke rumahnya nih, kamu pakai ini, pakai itu Mbak Yuni. Jadi jangan lihat Yuni seperti itu, sekarang dia meniti karirnya dari bawah. Itu sosok yang berbagi ya, cantik tapi nggak ngerasa harus tersaingi, itu Yuni Syahra. Buat dia cantik-cantik aja gitu. Nah dari sini kita tahu, oh ternyata seperti itu. Ninta Tamam adalah orang yang sangat metropolis, adalah anak Jakarta banget. Dia juga kebetulan penyiar radio ya. Saya harus ada orang yang easy going. Mungkin Yuni pemikir, Iga pemikir, Mbak Nina tuh easy going. Saya harus menunjukkan diri perempuan juga ada yang easy going ya. Andin adalah saya ambil, dia adalah sosok anak muda yang memilih 13 tahun untuk jadi penyanyi jazz. Iya betul. Itu pilihan yang susah, betul nggak? Orang pasti 13 tahun, gue mau jadi si ini. Dia pilih di jazz dan diam di situ. Menurut aku dia adalah seorang perempuan, anak muda yang tangguh memilih sesuatu yang dia sukai. Itu harus saya jadikan sosok. Saya adalah tukang ngomong. Yang selalu peduli dengan banyak hal. Tadi ya, katanya bawel tadi ya. Jadi tidak harus juga kita ngikutin apa yang ada, bikin the groove pada saat musik seperti itu lagi nggak ada di Indonesia. Kita bikin the groove, nyeker, jalan, tidur di studio. Saya bobo di box keyboard bersama the groove, jalan sampai ke Papua pakai 1 bis, dandan mandi di bis. Untung masih kecil ya waktu itu ya, tidur di box ya. Coba kalau udah betul. Jadi ini adalah semangat 5 perempuan dengan berbeda visi, berbeda bentuk, berbeda jenis suara, kita jadikan satu, menjadi satu perwakilan perempuan Indonesia. Jadi kita bikin nggak kayak band yang AB3 atau 3 diva dulu ya. Itu untuk nyanyi, untuk ngamen. Kita enggak, kita berdiri untuk mewakili perempuan, mewakili budaya, mewakili anak-anak, sesuatu yang bentuknya lebih ke perempuan. Misinya seperti itu. Gitu. Luar biasa. Nanti saya kirimin deh lagu yang pertama kita bikin tahun 2007 ya. Wanita. Apalagi kamu perempuan harus puterin supaya kita semangat. Bukan dong. Yang baru. Bukan. Oh, 2007 saya sudah keluarin judulnya Wanita. 2007 ini sekaligus sebagai munculnya 5 wanita. Ya, karena kita muncul karena lagu itu. Saya nggak pernah bikin apa-apa nggak punya reason. Saya bikin album solo dengan Troubadours, Rika Ruslan and Troubadours. Troubadours itu artinya berjalan ngamen, orang sufi. Zaman dulu tuh sufi, dia jalan bawa kitabnya, nyanyi, pakai alat musik untuk membuat dunia ini lebih cerah. Menurut saya usia saya sekarang seperti ini, ngapain kita nyanyi untuk foya-foya, tapi yang diberikan adalah kayak semalam, dapat penonton yang enak, musisi yang enak, aku juga menyampaikan pesan yang enak. Jadi aku selalu mencoba untuk bikin apa-apa dengan reason. Biasanya kalau dapat reason dikasih sama Tuhan tempatnya itu buat anak muda di Mojokerto. Ayo kita berkreatif. Tadi apa tagnya? Semangat itu tunjukkan semangatmu, tunjukkan karyamu. Nah itu maksudnya karya yang baik loh. Yang bukan yang buka-bukaan itu udah nggak boleh. Sudah selesai lah. Oke, sip deh. Bicara soal ini tadi 5 wanita ya. Ini ada juga yang masuk lewat BBM katanya, aduh minta tolong dong Bunda Rika Ruslan nyanyiin lagunya Wanita dari 5 wanita dikit aja. Tadi udah ya, kurang. Tadi udah ya. Terima kasih. Aku nyanyiin yang itu aja, yang lagunya lebih. Ini Mbak Yulia yang minta tadi. Iya, kan yang kita tadi nyanyiin lagu 5 wanita yang membuat 5 wanita itu ada. Kalau yang sekarang tersiksa kan lagunya Kris Kahyatu. Kenapa sekarang 5 wanita mulai ambil lagu Kris Kahyatu? Karena banyak lagu Indonesia dulu yang bagus, yang harus kita naikkan kembali supaya anak-anak sekarang tidak lupa dengan sejarah ya. Kala surya tenggelam, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang sedang dimabuk asmara dan terlintas rega
duka nestapa. Sobat R, sebenarnya saya tuh hafal liriknya, tapi saya nggak berani. Bukan nggak berani, jomplang nanti kalau saya nyanyi keluar gitu ya. Saya cukup tersenyum aja deh. Jadi zaman dulu orang bikin lirik bagus ya. Di manakah? Nggak kayak sekarang kan, doakan gue gitu kan, buka sikit jos. Maksud aku terlalu apa? Lirik sekarang itu nggak ada tantangan untuk belajar memahami, lebih langsung apa-apa wis buka gitu ya. Kalau dulu butuh waktu ya semua buat nulis pakai rangkaian pantunnya bener, rhyme-nya betul. Ditaruh satu kata-kata. Kenapa sekarang kita dengan peradaban yang lebih baik? Kenapa jadi mundur ya? Itu. Okay. Jadi itu 5 wanita kenapa bawain lagu-lagu lama untuk melihat ke kita bahwa ayo kita membuat lebih baik dengan mutu yang lebih baik gitu. Oke. Sip. Teh, ini ada yang semalam juga nonton nih ya. Nanya, ada Mbak Nova tanya katanya semalam kolaborasinya sama MP3 Trio dan Mas Tio keren badai katanya. Terima kasih, di album sayang. Selanjutnya nggak ada rencanakah buat kolaborasi sama beliau-beliau ini? Ada ya? Semalam setelah kita pulang itu berkat dari audiens mulai dari Madiun, Kediri, Mojokerto sebagai kota terakhir. Kayaknya lagu Izinkan Menyayangimu yang Iwan Fals akan aku jadi saya punya konsep itu, nanti saya mau undang teman-teman ke rumah. Mereka ngobrol dengan saya akan cerita bagaimana lagu itu diciptakan. Kayak Izinkan tuh sebenarnya kan lagu itu adalah untuk ayah saya. Kebetulan waktu itu Mas Iwan Galang baru meninggal. Iya. Kemudian ayah saya juga baru meninggal. Hampir berbarengan kita kehilangan orang yang kita cintai. Saya bilang Iwan Fals adalah sosok yang sangat saya idolakan dari kecil. Apa lagu yang pantas buat laki-laki hebat dan kuat seperti dia? Akhirnya saya bilang, Mas, aku baru kehilangan ayahku, saya punya lagu yang mungkin cocok juga karena Mas baru kehilangan Galang. Izinkan Aku Menyayangimu adalah saat kita kehilangan seseorang, kita nggak bisa lagi bilang cinta. Pada saat dia ada kita lupa ya. Iya. Ya biasanya gitu. Kalau sudah nggak ada biasanya udah penyesalan ngerasa. Itu ada di hati. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa gitu kan. Jadi Mbak Iwan tersentuh sama liriknya. Akhirnya hanya 2 kan penulis lagu yang oke Mbak Iwan. Satu Pongki, aku wanita dan aku lelaki, dan lagu Aku Izinkan. Lagu itu diambil oleh Bang Iwan dan nanti akan saya rearrangement dengan MP3 Trio untuk The Best Rika Ruslan yang akan Januari kita keluar. Januari itu ya. Jadi ada nanti ya? di The Best itu ada Indra Lesmana, ada beberapa music director untuk mereka harus begini. Mereka lihat Rika. Siapa aja nanti yang terlibat di albumnya? Saya nggak akan bocorin nanti aja supaya saya datang lagi ke Mojokerto untuk cerita bahwa. Terus untuk lagunya selain Izinkan Aku Menyayangimu, Cobalah untuk Setia. Cobalah baru untuk Setia. Cobalah untuk Setia ada ya? Krisdayanti. Apalah maumu kasih. Ya itu juga aku versinya nulis. Rika Ruslan nanti ya. Oh kasih, oh kasih, Santi. jangan Ini kau isinya buat lagu-lagu aku. semua yang Saya diciptakan ciptakan untuk sama orang lain. Okay. Dahulu hayalan juga pasti ada ya? karena itu yang membuat saya ada di Indonesia. Kalau masih ingat dulu saya pernah bikin buat Puput Melati ya. Yang mana? Yang Bawalah aku dalam hatimu, bawalah diriku di dalam cintamu. Ketahuan mana yang Rika, mana yang Hana suaranya. Teman-teman sih menyambut, Topi mau ikut duet, Yura mau ikut duet, Tulus juga mau ikut duet. Malah mereka sudah memilih. Ya, jadi nanti ada kolaborasi antara music director dengan Rika, ada juga duet-duet dengan Rika. Malah mereka sudah pilih lagu-lagu yang pengen. Terus ya mudah-mudahan lah semua berjalan sehingga orang melek bahwa tolong dong komposer itu diakui menjadi bagian yang penting. Radio juga tolong disebut kalau muterin ciptaan dari Rika Ruslan. Ciptaan dari A dipopulerkan oleh. Karena nggak ada lagu. Kalau tidak ada. Nggak ada penyanyi kalau nggak ada lagu. Ya, sip. Teh Rika ini termasuk pencipta lagu yang seperti apa sih? Kalau digambarkan nih. Saya nggak punya konsep kalau nyiptain lagu. Saya tidak punya order. Saya nggak punya stok lagu. Setiap ada penyanyi minta, saya akan melakukan satu obrolan. Kira-kira apa, saya lihat jenis suaranya, apa yang enak. Jadi pasti kalau dia minta lagu, aku cocokkan dengan segala hal ya, mulai dari range vokal, mulai dari cerita apa yang mau diangkat. Apa sih kalau dia tidak punya cerita, kita lihat keresahan. Kayak Coba Untuk Setia waktu itu saya tulis karena waktu itu lagi banyak sekali ya cerita-cerita selingkuh. Bosen. Akhirnya aku tulis itu hanya mau bilang bahwa kenapa meminang kita kalau ternyata pada akhirnya
kita harus jadi musuhan. Orang saling cinta itu kan harusnya jadi kembar ya, bukan jadi saling curigaan, cemburuan, gak percaya. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh dong memilih aku, kamu tidak percaya sama saya gitu. Jadi pada saat itu lagi beritanya lagi enak, infotainment, akhirnya aku nulis itu untuk meredam. Karena menurut saya lagu itu bahaya loh Mbak. Bahayanya kayak gimana nih? Saya dulu papaku juga dia seniman ya, dia bilang jangan nulis yang membuat dunia ini jadi bergejolak. Bergejolak untuk bagus boleh, karena biasanya balik diri ke kita. Misalnya aku nulis tentang buaya darat gitu. Ini sebenarnya terjadi. Sebenarnya cerita-cerita seperti ini pernah ya kita dengar ya, penyanyi yang bilang saya kenapa bawain lagu kena karmanya, ada yang bilang kayak gitu. Itu ya, juga kita akan nyuruh orang, misalnya buka sedikit jos, itu nyuruh orang untuk serah apa josnya gitu. Jadi tugas penulis adalah sebetulnya memikirkan bahwa musik itu adalah energi yang kuat, di samping senjata. Orasi aja kalau pakai musik, penguasa beri hamba uang, Iwan Fals bisa mendorong orang untuk maju ke depan. Jadi kita harus hati-hati sebagai penulis. Kita bisa membakar masa jadi baik atau membakar masa jadi buruk dari lirik kita tadi. Dan saya tidak mau itu masuk ke dalam kehidupan saya. Jadi akhirnya aku memilih kata-kata atau cerita yang bagus-bagus saja, supaya hidup saya jadi bagus terus. Doa. Jadi lagu itu adalah doa. Hati-hati juga yang bawain lagu. Saya pernah mendengarkan statement dari Mbak Rika tentang ini ya, bahwa lagu itu adalah doa. Jadi nggak sembarangan loh menciptakan lagu. Dan aku juga nyiptain buat penyanyi, aku milih juga. Kalau penyanyinya tidak bisa menghargai satu bentuk tulisan, aku biasanya nggak mau. Karena menurut saya hidup itu bukan mencari uang, hidup adalah bersinergi. Uang itu pasti akan datang. Jadi adik-adik sedang berkarya di musik, bikin aja pelan-pelan. Sekarang sosmed jalan ya, YouTube jalan. Nyanyi bagus taruh YouTube, follow banyak. Zaman kita dulu nggak bisa kan, tergantung pada radio dan TV. Kalau sekarang anak-anak lebih udah gitu. Banyak fasilitasnya yang bisa dimanfaatkan. Itu seharusnya sekarang lirik-lirik bagus, lagu-lagu bagus harus lebih banyak dari tahun kita. Seharusnya dengan sosial media yang begitu sangat banyak, Twitter, Instagram, Line, banyak banget ya. WhatsApp banyak banget deh. Banyak banget. Sampai kadang kalau tidur tuh biasanya kalau dulu cuma ngecek itu dapat panggilan dari siapa aja ya, pesan suara atau mungkin SMS. Enggak, sekarang banyak deretannya di BBM. Betul, WA, belum grup ya, tangtung cerita apa di tengah hari. Aduh tolong deh. Oke Teh, nanti kita lanjutkan lagi ya Teh ya. Siap. Tinggal sesi yang terakhir soalnya Teh juga sibuk mau langsung menuju ke bandara nih. Aku premier malam ini film gitu. Air Mata Surga. Oh my god. Jam 7 malam. Sehat ya Teh ya. Amin. Aduh, saya nih lihat jam kok jadinya Parno gini ya Teh. Oh my god. Ini gak bisa undur lagi. Iya, pesawatku 12.15. Gitu ya. Kita harus melakukan perjalanan. Iya betul. Kalau ada apa-apa bagaimana? Saya sapa dulu ya Teh ya. Ini ya Teh ya udah masuk ya. Ada Teh Rini juga katanya. Ini semalam juga nonton Teh. Terima kasih Teh udah hadir di Mojokerto, memberi warna baru untuk kaum muda di kota ini. Keren banget semalam. Sayang ya kemarin agak-agak nggak ini. Padahal hits-hitsnya ditaruh di belakang supaya aku tadinya mau mengundang semuanya berdiri. Gitu ya. Foto udah nyiapin ya. Udah di setting semuanya. Jadi agak-agak enek sih. Sukses terus dia Teteh. Dulu pernah atau sempat berjabat ketemu di Jakarta waktu Teteh show bareng kakaknya. Oh kakaknya sempat jadi pianis musik jazz juga, nggak disebutin namanya. Ini lagi streaming, nggak disebutin namanya sama Teh ini. Ini lagi streaming di dalam travel menuju ke Malang. Oke, hati-hati di jalan ya. DJ. Terus ada Mbak Palupi juga. Semalam enjoy banget nonton paling depan. Waduh. Terpesona melihat performnya Terika Ruslan. Keren banget gitu ya. Sebenarnya pengen denger hayalan sih dinyanyikan. Sayang banget ya kemarin ya ada itu. Itu seharusnya habis lagu itu langsung hayalan. Habis es lilin langsung habis izin kan hayalan. Gitu ya. Makanya aku kesel banget. Keselnya sambil makan ini aja Teh. Enggak ada onde-ondenya. Ngomong-ngomong mau tanya nih Terika, dari kacamata seorang musisi jazz, bagaimana Terika melihat perkembangan musik di Indonesia sekarang ini? Kalau lihat perkembangan saya ngelihatnya dari The Groove tuh berdirikan tahun 99 ya, berdirinya tahun 95 tapi mengeluarkan album 99. Just the only one yang musiknya agak pop ya, pop jazz ke situ. Pop yang ada sentuhan jazznya. Sekarang kan sudah ada Andin, Tompi, Malik, Ran, Hi-Fi, Tulus. Yang cewek ada Raisa. Oke. Mungkin
saya melihatnya bahwa perjuangan kita di tahun 99 sampai harus tur bus kemana-mana, kadang-kadang mandi juga harus di pompa bensin, itu tidak sia-sia. Dan sekarang festival jazz banyak banget, Bromo, mudah-mudahan Mojokerto Jazz Festival. Amin. Next ada amin. Amin. Sukabumi sudah punya, semua kota sudah ada, Salatiga ada semua. Jadi aku melihatnya bahwa tidak mungkin, jangan melihat bahwa apa yang di TV itu yang lagi hits. Ya, buktinya semalam mungkin orang sudah lupa atau apapun, begitu melihat keluar banyak banget yang nonton dari kota satu ya, dari kota Madiun sudah mempesona. Makin kesini mempesona, ujungnya di Mojokerto itu kayak petasan, akhirnya hip banget kita. Jadi tandanya itu satu pembuktian bahwa apa yang terlihat di TV belum tentu masyarakat juga agree. Yang agree itu yang ada di lapangan. Bisa jadi belum ada kesempatan secara tampilnya di layar kaca gitu. Enggak, layar kaca itu kan menurut aku adalah hiburan yang lebih masif, yang diinginkan masif. Sementara penikmat jazz itu kan orang-orang yang memang menikmati musik, cinta pada musik, setia pada musiknya. Jadi saya rasa tidak usah mengukur itu dari exposure di TV. Kalau perkembangannya lihat aja sekarang lagunya tambah bagus, industrinya indie yang bergerak. Semua teman-temanku, adik-adikku bergerak di indie, menitipkan itu di label. Jadi tidak ada sekarang label yang bikin musik seperti kita. Mereka indie dan menitipkan di label. Jadi semakin banyak indie yang bergerak, komunitas yang bergerak, menurut saya musik jazz sudah semakin luas. Tadi malam kan aku bawain Es Lilin, bahwa lagu daerah pun bisa kita bikin jazz. Ya, Es Lilin keren, saya udah bayangkan. Izinkan aku menyayangimu saya bawa. Sebetulnya hayalan tuh malam mau kita bikin swing. Buat ini ya? Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun aku rindu kepadamu. Oke, ini banyak sekali yang nonton ya. Ini ada Mbak Dwi, ada Mas Anto juga bilang, katanya sayang pas tadi malam terpaksa diakhiri gitu. Terus ada Mas Argo juga, aduh Mbak Rika tadi malam keren banget, 5 lagu berasa 5 menit aja. Satu lagu 5 menit, kali 5 berapa? Hampir setengah jam tuh. Intinya pokoknya kita kurang perform kemarin malam. Buat Mbak Rika salam ya, ditunggu kejutan karya-karyanya, 5 wanitanya juga deh. Lanjut karya selanjutnya terus ya, gitu. Pokoknya di tahun ini akan ada 5 wanita, akan ada The Groove, tahun depan Rika Ruslan yang hitsnya semua. Jadi itu kan tajuk kita untuk mikirin tentang lagu itu bisa dibuat apa aja. Penyanyi itu harus punya warna vokal, sehingga si arranger juga tahu begitu Rika yang nyanyi, walaupun itu lagunya Krisdayanti pasti jadi berbeda. Kan? Kalau kita hidup punya warna, kalau semua bentuknya sama, alis sama, hidung sama, bibir sama, nyanyi sama, mau dilukis apa ya? Betul. Kamu sama aku sama, susah. Nanti tukeran suaminya. Suara aja udah kelihatan jauh banget ya Sobat R ya. Jadi penting punya color, punya ciri khas itu penting. Gitu. Sip. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi nih. Kayaknya Mojokerto kurang deh kalau ngomongin soal Rika Ruslan Sobat R ya. Tuh tadi ada yang bilang kurang gitu. Sekarang saya ngobrol juga kurang gitu. Yang terakhir deh Teh. Pesannya buat Sobat R yang ingin juga berkarir di dunia tarik suara seperti Teh Rika Ruslan. Kalau menurut saya ilmu jazz itu adalah bukan ilmu yang harus ditakuti. Jazz itu adalah resep-resep yang banyak yang bisa kalian pakai untuk meracik makanan. Makanannya itu adalah musik. Jadi jazz itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa membuat kita lebar bermain musik. Belajarlah yang banyak sehingga kita tidak dimatikan. Misalnya kalau kita cerdas, berpikir, baca linknya banyak, kita bisa main musik apapun. Pergunakanlah sosial media, YouTube atau apapun untuk kayak Raisa itu rajin bikin nyanyian sampai ribuan. Akhirnya dicari oleh anak-anak Ran dan diproduce, dititipkan di Universal. Jadi jangan salah, kalau kita ada usaha, pasti ada keinginan, pasti ada tujuan, pasti ada result, ada hasil. Jadi menurut saya tadi satu, kita harus punya keyakinan, harus ada keinginan, kita harus punya ciri khas yang membuat diingat setiap orang. Nggak niru-niru gitu nggak niru-niru, bernyanyilah dengan pakai perasaan dan itu rendah hati. Nah itu yang kalau kita sudah sampai ke atas, itu kan titipan dari Allah ya. Tiba-tiba kita sombong, kita pakai itu untuk ini show nih, gue harus begini-begini. Aku yakin someday dia akan
jatuh ke bawah. Tapi kalau kita langgeng mungkin ya umur kayak Om Benny semalam udah 76 tahun loh. Tapi tetap kasihan banget ya aparatnya umur 76 tahun disuruh berhenti. Gak sopan. Kalau musisi, nah itu bedanya sama musisi ya tuh ya. Gak sopan padahal penontonnya keren, duduk manis, gak ada kericuhan, gak ada pornografi tadi malam. Iya deh. Nah, kita harus berpikir saya mau nyanyi sampai umur 80 atau sampai saya diambil kehidupannya oleh Allah. Jadi saya menjaga semuanya, jadi tetap rendah hati, minta sama Allah kita didirect terus untuk yang baik-baik pasti ada. Ucapan adalah doa, lagu adalah doa. Karena itu ada baiknya tidak sembarangan membuat lagu ya. Amin. Oke. Ya. Teh. Ya. Terima kasih banyak ya buat sama-sama kehadirannya Teh ya. Saya menunggu workshop ya. Oke. Tunggu ya. Iya, radio tercinta ini RFM Mojokerto. RFM Mojokerto bikin acara nyanyi, besoknya workshop vokal, gitar, drum, piano dan musik. Jadi semuanya kita yang bahas ini dalam kenyataan. Bagaimana trik-trik masuk ke industri musik nggak bisa diomongin dalam waktu 30 menit. Tapi harus khusus kelasnya. Oke, sip. Ya. Kita tunggu kedatangan Teh Rika Ruslan di Saya Mojokerto diundang. lagi ya. Oh, diundang Sama kamu. Oh ya pastilah. Undangannya minta yang kayak gimana? Saya tahu music director di sini keren banget, jadi pasti punya Bisa cara. ya, yeah. Oke deh, Teh. Rasanya nggak afdol kalau belum diakhiri dengan lagu Hayalan. Oke. Yang ditunggu-tunggu banyak sama Sobat Saya R minta nih. semuanya tangannya ke atas untuk refnya. Oi. 1, 2, 3. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Aduh, pengen deh punya suara kayak Rika Ruslan. Bagaimana? Oke deh, Teh. Baiklah, siap, Selamat sayang. jalan hati-hati di Terima jalan ya, kasih, Teh ya. terima Thank you kasih. buat Kita ketemu lagi, insya Allah. kehadirannya. Oke. Amin, amin, Ada kucingnya amin. bagus. Oh Dapat iya. Dari Sobat R lah Saya tadi dapat hadiah dari seseorang anak SMA umur 17 tahun. Dia suka tahu banget. banget saya suka kucing, tidur nggak bisa kalau nggak ada kucing. Terima kasih. Saya tunggu boneka-boneka lainnya. Iya. Oke, salam buat AA ya. Siap. Yes. AA kucing itu AA Oh, beneran. bukan, ya, beneran yang lagi ada di Makassar ya. Amin, amin. Oke, saya tinggalkan Terima Mbak kasih. Rika Ruslan, Iya. semangat dan selalu sehat ya. Amin, amin, karena amin, banyak amin. sekali agendanya ini. Amin, amin, Oke ya. deh. Ya Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Rika Ruslan. Keren banget ya Sobat R ya.